Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul makhluqat wa asyhadu anna sayyidana Muhammad sayyidus sadat amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Majelis Taklim Al-Rahmah, yang saya hormati ibu-ibu hadirin sidang jamaah yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita sehingga bisa sama-sama hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal ibadah untuk kita saja. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu semua, hari ini masuklah kita ke inti dari apa yang sebenarnya akan kita pelajari, yaitu belajar tentang sholat. Jadi istinja, wudu, mandi wajib itu hanya pendahuluannya. Isinya adalah sholat. Jadi kalaupun kita wudunya benar, mandi wajibnya benar, istinjanya benar, tapi nggak sholat, jadi sebenarnya yang akan kita pelajari itu ini yang akan kita pelajari. Dan kemungkinan untuk Kamis Rabu terakhir itu kita cuma tinggal 2 pertemuan lagi, bulan ini dan bulan depan ya Bu ya. Dan itu artinya kita akan mencoba memaksimalkan belajar sholat selama 2 bulan, 2 pertemuan. Walaupun saya bilang tidak mungkin, tetapi kita akan coba. Kita akan coba. Jadi kalau ada pertanyaan, kita akan percepat. Saya akan coba mempercepat yang poin-poin utama saja. Yang dulu ya tentu syariatnya saja, karena memang nanti secara kan sholat itu ada yang zahir, ada yang batin. Kalau yang zahir oke, secara syariat itu kita bisa. Kalau menurut saya gini aja, nggak apa-apa Ustaz, nanti kalau kita ini kan sesuai karena yang penting. Iya. Kan pasti akan banyak tanya jawab. Iya. Kan kalau nggak apa-apa nanti kita sesuaikan aja. Siap. Tapi saya coba dua pertemuan. Iya. Baik, sebelum kita masuk ke pengajian kita pada pagi hari ini, pertama kita bacakan suratul Fatihah untuk kesembuhan salah satu suami suami dari jamaah kita, untuk Bapak Amrin Amor bin Amor Ibrahim. Beliau sekarang lagi diberikan diuji oleh Allah dengan sakit. Mudah-mudahan Allah angkat beliau. Bismihi Arab syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqama. Syarif Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Baik, masuk kita ke sholat. Sholat itu ibadah yang paling penting dalam hidup. Tidak ada ibadah yang lebih penting daripada sholat. Sholat itu beda antara kita dengan non-muslim. Jadi kalau kita nggak sholat, dalam sebuah hadis kafara, dianggap sebagai orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu sholat tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Sesakit-sakitnya kita, sholat tetap wajib.
Nggak bisa berdiri, boleh duduk, nggak boleh duduk, boleh bisa berbaring, nggak bisa berbaring, boleh terlentang, nggak bisa terlentang, boleh dalam hati, nggak bisa sambil kedip-kedip saja boleh. Sebisanya. Dan ia adalah perintah yang paling utama dalam hidup. Orang yang kalau tidak sholat nggak ada keberkahan dalam hidupnya. Orang kalau nggak sholat nggak ada guna amalannya. Sebanyak apapun dia sedekah, sebanyak apapun dia pergi haji dan umroh, sebanyak apapun dia beri santunan anak yatim, sebanyak apapun dia ngasih sedekah Jumat dan lain sebagainya, kalau dia tidak sholat percuma. Jadi sholat itu yang paling utama. Jadi kita diciptakan oleh Allah ke atas bumi ini, tujuan utamanya adalah untuk sholat. Makanya yang diwanti-wanti sama Rasulullah yang wajib diajarkan kepada anak, kepada manusia, sholat. Perintah yang langsung dijemput oleh Rasulullah, sholat. Maka karena itu belajar sholat fardu ain, wajib untuk setiap kita. Dan kita sudah mulai belajar dari wudu, dari istinja, dari mandi wajib. Itu rangkaian sebenarnya. Rangkaian sebenarnya. Maka kalau kita bicara tentang sholat, hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah syarat wajib sholat. Kapan seseorang itu baru diwajibkan sholat? Dalam agama kita, syarat wajib sholat itu cuma 3. Islam, baligh, berakal. Kalau Islam kita tahu setiap orang Islam wajib sholat. Kalau nggak sholat dosa. Kemudian dia sudah baligh. Apa itu baligh? Baligh itu ditandai oleh 2. Laki-laki keluar air mani, perempuan haid di usia yang memungkinkan, minimal usia 9 tahun. Jadi haid atau keluar mani di usia 9 tahun minimal. Kalau ada anak kita dia usia 7 tahun, 8 tahun sudah haid, maka dia dihitung belum balik. Karena anak sekarang banyak yang disebabkan karena pengaruh makanan, pengaruh tontonan, itu haid atau keluar maninya lebih cepat. Dalam mazhab Syafi'i dibatasi usia minimal 9 tahun. Maka karena itu, kalau anak kita usia 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun sudah haid, dia dihitung belum balik. Dia baru dikatakan baligh ketika dia berusia 9 tahun haid atau keluar mani. Jadi usia minimal baligh itu 9 tahun. Makanya sholat itu perintahnya disuruh ajar minimal usia 7 tahun. Jadi ada waktu prepare 2 tahun untuk belajar. Nah, coba ya. Jadi sebelum kewajiban itu datang, kita sudah harus mengajarkan sholat yang benar kepada anak kita. Jadi sebelum dia balik, itu pastikan anak kita sudah ngerti sholat, sudah paham rukun, sudah paham sunnah, sudah paham hay'ah, sudah paham syarat wajib, syarat sah, harus sudah mengerti. Baligh atau keluar mani di usia yang memungkinkan minimal usia 9 tahun. Maksimalnya 15 tahun. Kalau usia 15 tahun belum keluar mani, belum haid, dia juga sudah dihitung baligh. Oke. Ada di antara anak kita yang mungkin dia telat keluar maninya atau telat haidnya. Tapi ketika dia sudah usia 15 tahun, walaupun dia belum haid, walaupun dia belum keluar mani, maka dia dihitung sudah balik. Jadi anak kalau usia 15 tahun nggak sholat harus dikeraskan. Berarti dia sudah wajib.
Islam, baligh, yang ketiga berakal. Nah, ini menjadi, kalau orang berkumpul tiga ini di dirinya, maka dia sudah wajib sholat. Kalau tidak sholat, berdosa. Oke? Sholat ini waktunya itu ditentukan dengan arah gerakan matahari. Jadi dalam sehari 24 jam itu waktu sholat ditentukan oleh arah matahari. Ini sholat itu luar biasa. Ya, begitu banyak kewajibannya di dalam Al-Quran. Nah, sekarang saya tanya dulu, apa itu sholat? Apa itu sholat? Penyembahan diri kepada Allah. Hah? Penyembahan diri kepada Allah. Penyembahan diri kepada Allah. Ada lagi? Cara berkomunikasi. Doa. Ya. As-salat menurut bahasa ad-doa, doa. Secara istilah? Secara istilah, aqwalun wa af'alun mahsusatun muftahatun bil takbir wa muftatamatun bis taslim. Perkataan dan perbuatan yang khusus. Oke. Perkataan dan perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi dalam sholat itu perkataannya khusus, perbuatannya khusus. Tidak boleh keluar dari perkataan dan perbuatan yang khusus yang ditentukan itu. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu yang salah. Dalil wajibnya banyak di dalam Al-Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah, dan banyak lagi. Kapan diwajibkan? Diwajibkan yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Furidat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul usri bi salati khamsin." Salat itu diwajibkan ketika malam Isra itu 50 rakaat. Summa nuqisat, kemudian dikurangi hatta ju'ilat khamsan, sampai jadi 5 seperti hari ini. Summa nudiya ya Muhammad innahu la yubaddilul qawla ladayya wa inna laka bihadzal khamsa khamsin. Itu kata Allah. Apa kata Allah? Hai Muhammad, sesungguhnya tidak ada diganti ketetapan untukmu itu. Ditetapkan tetap 50, tapi kamu kerjakan 5. Ju'ilat khamsa khamsin, yang 5 itu pahalanya disamakan dengan 50. Itu hadis qudsi. Jadi sholat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam ini pahalanya sama dengan 50 rakaat yang diwajibkan oleh Allah untuk kita kepada Muhammad. Nah, jadi luar biasa. Waktunya ditentukan oleh arah matahari. Ketika matahari sampai di ubun-ubun, itu haram sholat. Haram sholat. Ketika matahari bergeser sedikit, maka masuklah waktu zuhur. Lalu ketika bayang-bayang sesuatu sama dengan ukurannya, maka habislah waktu zuhur. Habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Ketika bayang sesuatu melebihi dari bentuk aslinya, masuk waktu asar dan berakhir sampai terbenam matahari. Ketika matahari terbenam, kemudian masuklah waktu maghrib. Kapan waktu maghrib berakhir? Sampai muncul syafaq yang merah. Habis syafaq yang merah, masuklah waktu isya.
Kapan waktu Isya berakhir? Ketika muncul fajar shadiq. Ketika muncul fajar, masuklah waktu subuh. Ketika waktu subuh masuk, kapan berakhirnya? Ketika terbit matahari. Ketika terbit matahari, maka haramlah sholat. Sampai kapan? Sampai matahari naik 1 tombak. Ketika matahari naik 1 tombak, masuklah waktu duha. Kapan waktu duha habis? Ketika matahari hampir sampai ke ufuk. Jadi waktu duha itu 15 menit sebelum zuhur masih bisa. 15 menit sebelum zuhur itu masih bisa. Nah, itu waktu sholat. Nah, sebelum kita masuk ke sana, yang pertama sebelum sholat itu kita harus mengerti syarat sah sholat. Nah, ini boleh dicoba. Syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu ada 5. Oke. Syarat sah sholat itu ada 5. Yang pertama, taharul a'da minal hadas wan najis. Suci anggota badan kita dari hadas dan najis. Inilah yang kita pelajari dari 2 bulan 3 bulan yang lalu. Bagaimana mensucikan diri dari hadas dengan wudu, bagaimana mensucikan diri dari najis dengan dibasuh. Kalau ada najis di badan kita, ada darah, ada kotoran kena tai ayam dan lain sebagainya, dicuci. Kalau kita terkena hadas kecil berwudu. Kalau terkena hadas besar, mandi wajib. Suci badan kita dari hadas dan najis. Itu syarat pertama. Kalau badan kita tidak suci dari hadas dan najis, maka tidak sah sholat kita. Oke. Haram hukumnya sholat tanpa berwudu. Haram hukumnya sholat tanpa mandi wajib. Nah, mana tahu setelah dia melakukan hubungan dengan suaminya malam hari, pagi dia telah bangun, datang mertua bangunin, ayo sholat. Biar dia tidak malu, pura-pura saya sholat. Haram. Nggak bisa sembarangan. Kalau kita tahu wudu kita batal, haram sholat. Nah, ini ingatkan ke bapak-bapak suami-suaminya itu. Biasa terjadi pas sholat Jumat. Pas sholat Jumat, khatib di atas mimbarnya begini. Udah batal wudu. Kan kita udah pelajari kemarin. Salah satu yang membatalkan wudu, tidur ala hay'ah ghair mutamakkin, itu bahasa fikih. Tidur dalam keadaan yang tidak bisa memastikan kalau wudunya tidak batal. Pantatnya udah bergeser, batal wudunya. Dia tahu wudunya batal, kemudian dia sholat, haram. Gak sah sholat. Sholat udah gak sah, dosa lagi. Jadi kalau kita tidak ada wudu, tidak sah sholat kita. Ya, kalau kita belum mandi wajib, tidak sah sholat kita. Coba bayangin, orang yang gak benar mandi wajibnya, gak benar wudunya, percuma dia sholat selama ini. Makanya saya katakan belajar ini penting. Kalau seandainya nggak sah sholat kita, ya nggak sah wudu kita, nggak sah mandi wajib kita, percuma selama ini. Maka itu berpengaruh terhadap hidup kita. Nggak ada perbedaan. Maka harus kita pelajari yang baik dan benar. Pertama, suci anggota, suci badan kita dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Menutup aurat dengan pakaian yang suci.
Jadi pastikan pakaian kita suci yang kita pakai untuk sholat. Kalau kita tidak bisa memastikan pakaian kita suci, ganti pakaian kita baru sholat. Contoh, kita pulang dari kondangan. Setelah itu baju kita dalam nyapu jalan, menyapu jalan. Kita tidak bisa memastikan kalau pakaian kita ini bersih. Nyampe rumah ganti baju sholat. Pakai mukena, buka bajunya. Jangan pakai baju itu. Kalau didabel sama mukena juga nggak boleh, Ustaz? Nggak boleh, karena kan nggak suci. Buka bajunya, pakai mukenanya, nggak masalah. Jadi nggak pakai baju. Nggak pakai baju apa? Makanya ini orang Minang ada di sini. Di Minang itu laki-laki kemana-mana pakai sarung. Tahu ibu kenapa pakai sarung? Karena dia akan sholat dengan sarung itu. Jadi kalau orang Padang itu, ya dia kemana-mana pakai sarung. Kalau yang ustadz sarungnya di sini. Kalau yang preman sarungnya di pinggang. Kadang di selempangnya. Istilahnya yang bukan ustadz lah, agak parewanya. Dia sarungnya dikasih di sini. Tapi kalau pas masuk waktu sholat, dia buka sarungnya, dia pakai sarungnya, dia buka celananya. Kalau dia pakai celana panjang, dia nggak yakin celananya ini nggak bersih, dia buka celananya, dia pakai sarung. Lebih prefer kalau seandainya dia ternyata pas buang air kecil kena celana dalamnya, maka dia buka celana dalamnya, dia tetap sholat pakai sarung saja. Begitu. Jadi harus memastikan pakaian kita suci dari najis. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Bersih belum tentu nggak suci. Ya. Bersih belum tentu nggak suci. Kotor belum tentu nggak suci juga. Ada orang pakaiannya udah 3 hari nggak ganti-ganti, tapi tetap suci. Selama tidak ada najis yang menempel di situ. Iya. Mau 5 hari pakaiannya, tapi asal nggak ada najis tetap suci. Bukannya udah 2 bulan nggak dicuci nggak apa-apa. Kan dipakainya pas wudu, pas sholat aja, nggak ada najisnya. Ya, kalau masalah bau keringat itu tanggung sendiri lah ya kan. Tapi poinnya suci. Pakaian yang dipakai untuk sholat itu adalah pakaian yang suci. Kalau kita ragu gimana Ustaz? Kalau kita ragu, tinggalkan yang ragu. Contoh, ibu-ibu pulang pengajian dari masjid ini, ada becek di tengah jalan, tiba-tiba lalu mobil. Lalu mobil kena air yang becek, ciprat ke baju kita. Gimana ini air? Suci enggak? Bingung kan? Kalau bingung, nyampe rumah ganti. Ambil pakaian yang suci baru bawa sholat. Ambil mukena yang suci sholat. Bajunya cuci. Karena kita ragu. Orang yang benar-benar menjaga ini, sholatnya itu berasa masuk ke dalam jiwa. Jadi selama ini kenapa sholat kita enggak ini? Karena memang kita kadang tidak berusaha semaksimal. Bisa jadi tergantung. Jadi yang kedua, harus pastikan pakaian kita yang menutup auratnya adalah pakaian yang suci. Boleh tanya? Boleh dulu. Yang menaik karena masih menyambut Okay. ini. Kalau untuk orang sakit karena kondisinya sehingga dia selalu pakai pampers gitu. Itu gimana cara sholatnya? Nanti ada penjelasan. Oke. Baik, saya ingin untuk pakaian yang suci ini ada pengecualian. Pengecualian itu untuk pertama untuk darah kita sendiri.
atau nanah yang berasal dari kita sendiri karena sakit, atau semacam pempes, tapi jika sedikit dimaafkan. Jika sedikit dimaafkan. Apa yang jika sedikit? Contoh, para ulama mengatakan sebesar, kalau darah sebesar biji atau koin uang. Jadi kaki kita lagi memang berdarah, lalu kemudian kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, terus kita barbar, ya. Terus masih keluar darah di sana. Selama darahnya tidak lebih dari segini, itu dimaafkan. Tapi kalau lebih, maka bongkar lagi, tutup lagi. Begitu juga dengan pempes. Kalau seandainya pempesnya itu hanya ya karena sebatas ya bisa jadi sebelum sholat itu dia pakai, nggak apa-apa. Tapi kalau udah banyak isinya, ganti dulu, setelah itu baru sholat. Ganti pempesnya. Ya, umpamanya dari malam nih mau sholat subuh, ganti pempesnya, nggak apa-apa. Nggak wudu lagi ya? Hah? Nggak perlu wudu lagi? Wudu lagi nggak? Wudu lagi berarti? Kalau dia buang air, wudu. Tapi kalau enggak. Kalau masalah wudu itu hubungannya dengan yang batalkan wudu. Ini berhubungan dengan pakaian yang dipakai buat Suci dari hadas. Terus muntah itu najis. Ya. Muntah najis. Air liur tidak. Ingus tidak. Jadi kalau ingus itu nggak najis. Kalau muntah itu kalau air liur itu nggak najis. Cuman kalau kita punya ingus, Bu, jangan ditempelin ke sajadah. Ya kan? Biasa tuh sajadah masjid, ya kan? Dia udah punya ingus, begini taruh di masjid. Bukan bernajis sih enggak, tapi jorok. Ya kan? Kalau mau pakai tisu. Ustaz, saya pakai tisu di kantong saya, nggak apa-apa. Terus pas kalau sholat saya lagi ingusan, saya boleh masukin lagi di kantong, nggak apa-apa. Bukan najis. Tapi kalau muntah najis. Nah, kalau muntah kita melekat ke baju kita sedikit, kita pakai sholat dimaafkan menurut sebagian besar ulama. Nggak apa-apa. Muntah yang sedikit dimaafkan, darah yang sedikit dimaafkan, nanah yang sedikit dimaafkan. Ya. Kemudian ya seperti pempes tadi yang sedikit karena memang sakit dimaafkan. Tapi balik lagi, sholat dalam keadaan apapun silahkan dikerjakan. Itu jika mungkin, kalau itu yang sakit ya, ternyata tidak ada orang yang akan mengganti pempes. Apa yang harus dilakukan? Sholat. Nggak ada orang yang mewudukan. Nah, itulah kewajiban anak. Pastikan bahwa sekarang kita dipastikan sholatnya oleh anak kita. Nanti kita yang dipastikan sholatnya oleh anak kita. Nah, makanya nanti ketika anak kita sudah tua, anak kita yang datang mewudukan kita. Ya, mengganti pempes kita. Ayah udah sholat? Belum. Ayah belum wudu. Yang berikan air. Jika ada yang mengerti, maka diberikan pemahaman anaknya dari sekarang. Boleh tayamum ya, Ustaz? Nggak boleh tayamum kalau nggak ada air. Kalau yang spray itu aja boleh, pakai spray gitu boleh? Boleh. Yang penting ini semua kena air. Kan kemarin kita pelajari. Yang penting hukumnya kena air. Mau dia caranya dengan air segini aja diginiin terus ini boleh, mau disemprotin boleh, yang penting kena air. Baru dua. Pertama, suci badan anggota kita dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Perhatikan juga auratnya kalau perempuan. Saya sudah sering bilang, aurat perempuan seluruh tubuh dalam sholat semua sepakat.
Yang nggak sepakat itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat semua sepakat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau di luar sholat baru ada perbedaan pendapat ulama. Kalau Imam Syafi'i seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Kalau Imam Hanafi kaki tidak termasuk aurat, ya istilahnya dari betis ke bawah tidak masuk aurat. Maka kalau Imam Hanafi itu nggak pakai kaos kaki nggak apa-apa. Buat perempuan. Buat perempuan. Karena bagi itu bukan aurat. Oke. Tapi kalau di dalam sholat, semuanya sepakat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tadi di luar sholat ya, nanti jangan sampai salah memahami. Nanti saya yang salah nanti. Di dalam sholat semua sepakat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Maka kaki adalah aurat. Dagu adalah ini aurat. Rambut aurat. Ya. Terus ini tangan aurat. Ini yang biasa kelihatan. Yang biasa kelihatan. Jadi kalau sholat pakai masker, kan? sah sholat. Nanti kita bahas lagi sholat pakai masker. Dagu aurat. Dagu aurat. Kalau sholat. Nah, mana yang wajah? Oke, wajah itu adalah tempat tumbuh rambut yang biasa di bawahnya tulang liha. Kalau ini, kalau ini, Jadi harus tutup sampai sini. nah makanya mukena itu dia ada ininya. Nah, kalau ya berarti selama ini gimana Ustaz? Ya kalau nggak tahu ya ya kan, balik lagi. Tapi belajar sudah ya telat. Terus tangan itu cuma sampai sini Bu. Jadi nggak boleh yang sampai sini ya, Tat, ya? Kan ada yang kayak kaos tangan itu. Boleh. Boleh. Minimal yang kelihatan yang ini. Kelihatan gitu. Ya. Jadi kalau ibu ya, Ustaz, saya boleh nggak sholat pakai pakaian kayak gini? Boleh nggak? Boleh selama auratnya ketutup. Kalau auratnya nggak ketutup, nggak boleh. Yang pakai celana, ibu pakai celana, boleh nggak? Boleh selama auratnya ketutup. Bukan menyerupai laki-laki. Enggak juga menyerupai laki-laki. Selama auratnya ketutup boleh. Gitu. Oke? Cuman pastikan berarti ininya ketutup. Pastikan tangan jangan cuma sampai di sini. Nah, kalau udah naik sampai di sini, udah kasar. Tapi kalau dia pakai bajunya itu dia masih kelihatan lekukan-lekukan tubuhnya. Masih Itu bisa. nanti cara berpakaian kita bahas, ada pembahasan. Oke? Baru kita belum ngapa-ngapain. Jadi ada dua. Yang pertama suci anggota dari hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga berdiri di tempat yang suci. Tempat sholatnya itu juga harus suci. Kalau nggak suci geser. Nggak suci geser. Kita lagi sholat, pas di depan ternyata ada tai cicak. Biasa itu. Bisa dihindari? Hindari. Kalau nggak ada orang di samping kiri, geser. Boleh. Pastikan tempat sholat kita suci. Maka ini harus dipastikan suci. Maka di dalam ini harus dipastikan suci. Maka kenapa sebagian masjid itu melarang tidur di dalam masjid? Bukan karena larangannya, tapi untuk memastikan suci. Karena kalau air, apa bahasanya itu? Air naga ya?
iler yang keluar dari dalam perut itu najis. Hah? Bukan maksudnya ludah. Apa? Bukan maksudnya ludah itu. Nah, iler itu ada dua. Nah, ini saya bilang ya, iler itu ada dua. Ada iler yang berasal dari liur, ada iler yang berasal dari perut. Jadi kalau yang dari perut itu najis, sama seperti muntah. Jadi kalau yang keluar dari mulut kita itu dari sini ke atas itu enggak najis. Tapi kalau dari sini ke bawah itu najis. Muntah, iler yang dari dalam. Apa tanda iler dari dalam, Ustaz? Tanda iler dari dalam baunya. Nah, tuh. Jadi kalau baunya luar biasa, itu kemungkinan dari dalam. Bentuknya kadang nggak hanya putih ya, agak beda ini. Itu dari dalam dan itu najis. Tapi kalau dia seperti air iler biasa, umpamanya seperti anak-anak itu kebanyakan dia ilernya iler mulut. Anak kecil itu biasanya bukan dari iler dalam. Itu nggak bau-bau banget. Tapi kalau orang dewasa itu apalagi kalau udah capek banget, itu biasanya ilernya dari. Itu kenapa dilarang sebenarnya? Harus memastikan tempat sholat kita suci. Maka ada sebagian orang yang sengaja bawa sajadah, itu memang penting. Nggak apa-apa. Di tempat yang sama dengan sajadah yang sama itu nggak apa-apa. Yang ketiga, yang keempat, ilmu bidukhulil waktu, mengetahui masuk waktu. Jadi kalau waktu sholat belum masuk, maka jangan sholat. Apapun alasannya. Kalau belum masuk waktu sholat, belum azan, jangan sholat. Yang kelima, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Jadi sebelum sholat cari dulu kiblatnya. Kalau sekarang kan sudah ada HP, bisa dilihat, ada aplikasinya. Nah, menghadap kiblat hanya boleh dalam dua keadaan. Itu enggak sholat untuk menghadap kiblat boleh. Apa itu? Pertama, sholat sunnah di atas kendaraan. Jadi kalau mau sholat sunnah di atas kendaraan nggak menghadap kiblat nggak apa-apa. Yang kedua, sholat dalam keadaan takut. Itu boleh. Itu hanya sholat sunnah aja ya? Sholat sunnah aja. Sholat wajib harus menghadap dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau misalnya kita di dalam kendaraan kemudian sudah azan, terus kita tunda dulu aja. Kalau kita sudah azan di atas kendaraannya apa dulu? Kalau mobil cari masjid. Kalau mobil cari masjid. Kalau di atas pesawat, kalau pesawatnya besar, ya yang kalau seandainya waktunya tidak memungkinkan, kalau dari sini ke Padang ya nanti kita jamaah. Ya kan, dari sini ke Makassar kita jamaah, boleh. Ya kan, dari sini ke Saudi ada pesawatnya Etihad Emirat, itu ada tempat sholat di belakang, ada kiblatnya. Ada sih. Kalau kereta, kereta yang ini agak ribet. Kalau kereta bisa dijamak. Kalau nggak bisa dijamak, biasanya ada waktu yang dia ngisi air sampai 15 menit. Tempatnya khusus. Nanti ditanya Bu. Ada. Saya kan sering naik kereta. Jadi saya pasti tanya sama orang. Nanti berhenti agak lamanya di mana waktu itu? Pas sholat, saya mau sholat. Langsung jamak. Biasanya dapat jamak. Sholatnya jangan lama. Nah ini yang kita pelajari nih, biar kita tahu sholat yang rukun saja. Sholat rukun itu Bu 1 menit jadi. Ya, sholat yang rukunnya aja itu 1 menit, 1,5 menit selesai. Oh gitu. Iya.
Jadi kalau pesawat kan kita biasanya sholatnya di kursi aja tuh Ustaz. Itu gimana tuh? Nah, nanti yang kita sholat di atas kendaraan. Sholat wajib kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kalau tidak menghadap kiblat, tidak boleh di atas kendaraan kecuali di bagian kita. Kalau Ustaz, kalau sholat dulu kan kita untuk menghormati waktu sholat itu. Nah, kalau sholat untuk menghormati waktu itu nanti dalam keadaan-keadaan tertentu, umpama di atas kendaraan udah nggak mungkin sholat lagi. Kita ada naik kereta seperti yang Ibu sampaikan. Zuhur kita nggak sholat. Asar nggak ada tempat berhenti. Maka pada saat itu ketika jam 5:30 sudah nggak mungkin, maka kita sholat saja seperti biasa. Sholat zuhur dan asar di jamak, tapi namanya untuk menghormati waktu. Nanti setelah sampai di tujuan kita ulang lagi sholat. Tapi walaupun di waktu yang tidak sesuai ya. Ulangnya tetap jamak. Oh, ya. Kalau waktu sholatnya udah habis, udah selesai? Iya, karena waktu sholatnya udah habis makanya kita ulang. Oh, jamak ya. Berarti maghrib dulu. Iya, kita maghrib dulu, maghrib, sholat isya, kemudian kalau kita nyampe baru kita. Kalau misalkan zuhur asar, kita nyampainya isya, gimana Kak? Zuhur asar kan nggak sholat berarti. Berarti kita sholatnya di kereta, Iya. menghormati waktu saja. Dan itu tidak diulang. Diulang. Oh, tetap di Ulangnya pas pada waktu. Nah, sebentar, belum ya. Zuhur sama asar kita nggak sholat, kita berangkat jam 8 pagi. Oke, terus kita masih ada wudhu atau kita ingin sholat duha, silakan sholat duha di kereta. Nggak menghadap kiblat nggak apa-apa. Sambil duduk nggak apa-apa. Sholat sunnah. Masuk waktu zuhur, kereta terus berlalu. Berhenti sebentar kita takut ketinggalan. Ya, nggak mungkin untuk sholat. Oke. Asar berlalu. Pas akhir sholat asar, kita udah wudhu juga. Kita sholatlah zuhur dan asar jamak di atas kereta. Terserahlah kereta itu menghadap kemana. Itu disebut sholat menghormati waktu. Oke. Lalu maghrib nyampe kita isya jam 10 malam. Maka apa yang dilakukan? Nyampe mandi, bersih-bersih, makan, udah ini semuanya, mulailah kita sholat. Pertama sholat isya dulu. Oh, isya. Oke. Sholat isya, karena kita musafir boleh diqashar. Oke, sholat isya qashar 2 rakaat, jamak takhir. Setelah itu kita sholat maghrib jamak dengan Isya. isya. 3. Berarti 3. ya 3. Berarti kita sholat isya dulu. Setelah itu Maghrib. jamak takhir maghrib. Kemudian kita sholat zuhur dan asar diulang. Tapi nggak diulang. Karena kita tadi sholatnya di jamak juga, nggak apa-apa di jamak. Dua-dua sholat. Itu namanya sholat i'adah. Jadi sholat kita berarti 2 kali dosa dia 2 kali. Sholat yang pertama untuk menghormati waktu, sholat yang sebenarnya adalah sholat setelah sampai tadi, karena harus menghadap kiblat. Kalau tidak diulang, Kalau tidak diulang, kita tidak dihitung sholatnya. Jadi kita sholat pertama itu bukan sholat sebenarnya. Ini kita bicara mazhab Syafi'i ya. Tapi niatnya sama. diulangnya pas besoknya. Niatnya sholat yang pertama li'ihtiramil waktu. Sholat yang kedua li'i'adah, mengulang. Ini kita bicara mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i tidak ada sholat ya Tidak menghadap kiblat. tidak menghadap kiblat. Salah satu syarat sah sholat itu adalah menghadap. Saya pernah dengar kalau untuk waktu sholat, misalkan kita sudah masuk waktu isya, jadi maghrib kita nggak ada, kita harus sholat di waktu yang awal dulu, jadi maghrib dulu baru isya. Nah, itu hanya perbedaan pendapat ulama. Ada sebagian yang mengatakan sholat yang dahulu didahulukan. Ada yang mengatakan sholat yang di waktunya yang didahulukan.
Jumhur ulama mengatakan bahwa yang didahulukan adalah sholat di mana waktunya didahulukan. Yang punya hak. Tapi kalau dia sholat maghrib duluan gimana? Ya nggak apa-apa juga. Tapi jumhur mengatakan sholat waktunya didahulukan karena yang ikut itu kan yang nempel. Jadi sebenarnya Bu, jamak takhir itu bukan isya dan maghrib, bukan. Yang jamak takhir itu adalah sholat maghrib yang dibawa ke isya. Jadi kalau ibu sholatnya di waktu isya, maka ibu sholat isya dulu. Sholat isya seperti biasa. Aku niat sholat fardu isya. Kalau seandainya qashar ya diqashar 2 rakaat karena Allah. Nggak ada sebutan jamak-jamaknya di situ. Karena kan kita sholat di waktunya. Iya kan? Nah, kalau kemudian setelah selesai sholat isya baru kita aku niat sholat maghrib di jamak takhir. Kalau isyanya nggak disebutin jamak takhirnya karena dia kan sholat di waktunya. Sholat maghrib juga begitu. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Lalu kita mau jamak isya, maka kita niat aku niat sholat isya di jamak adin. Jadi yang dijamak itu hanya satu sholatnya, bukan dua-duanya. Oke ya. Nanti ada pembahasan sholat jamak qashar. Ini kita belum bahas sholat jamak qashar, kita baru bahas syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Kita baru bahas syarat sah sholat. Jadi syarat sah sholat dalam mazhab Syafi'i itu ada 5. Yang pertama suci anggota dari hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga berdiri di tempat yang suci. Yang keempat mengetahui masuk waktu. Yang kelima menghadap kiblat. Ustaz, yang nomor 4 ya, mengetahui masuk waktu. Kadang-kadang kan kita dapat itu ya, apa namanya? Waktu sholat gitu. Tapi kan kita nggak tahu itu sebetulnya dari daerah mana. Harus kita pastikan. Itulah yang disebut dengan memastikan waktu sholat. Jadi kalau belum pasti masuk waktu sholatnya jangan sholat dulu. Atau misalnya kadang-kadang kan di TV kan ada azan. Kita ngikutin dari TV, ngikutin dari Ngikutin tempat di mana kita berada. Ngikutin tempat di mana kita berada. Mau sholat, mau buka, ya. Ramadan itu kita ngikutin di mana tempat kita berada. Mau lebaran juga begitu. Maka tidak ada istilah orang Indonesia ikutin lebarannya Saudi. Itu cara pengambilan hukumnya salah. Nggak ada cara pengambilan hukum itu ngikutin Saudi Arabia, itu nggak ada. Tapi kalau dia berbeda dalam penentuan hisab atau masalah penentuan awal Ramadan melalui hisab, melalui ru'yah hilal, itu silakan berbeda. Tapi jangan dalilnya saya ngikutin Saudi, itu nggak ada. Tapi kalau dalilnya saya ikut Muhammadiyah karena Muhammadiyah pakai hisab dan kebetulan lebarannya sama dengan Saudi, silakan. Karena patokannya adalah Hisab Muhammadiyah. Hisab Muhammadiyah, bukan ikutan Saudi. Jadi kalau mau lebaran, mau sholat itu harus sesuai dengan di mana kita. Jadi patokan pengambilan dalil nanti ada juga pembahasan. Baik, itu mengenai syarat sah sholat. Udah di hapus. Baik, biar berikutnya biar nanti bulan depan nggak terlalu panjang. Kita bahas masuk ke rukun sholat. Oke. Rukun sholat yang ibu tahu ada berapa? Ibu kerjakan setiap hari.
Kita kerjakan setiap hari. Berapa rukun salat? 13. Kalau saya 13. 13, lihat Google ya kan? 8. Sebenarnya rukun sholat standar itu 17. Oh iya, sini juga ada 17 nih, Tat. Tetapi ya, kalau kata pagi habis sujud bukan 17, 18. Waduh. Oke, ada 18. Kita bacain 18 ini, nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Takbiratul ihram. Yang ketiga, takbiratul ihram. Dia ada sini. Yang keempat, membaca Fatihah dan bismillah ayat dari Fatihah. Ini kalau kita mazhabnya Syafi'i. Ruku. Oke. Tumakninah ketika ruku. I'tidal. Tumakninah ketika i'tidal. Sujud. Tumakninah ketika sujud. Duduk antara dua sujud. Tumakninah ketika duduk antara dua sujud. Duduk yang terakhir. Oke. Baca tasyahud. Baca sholawat. Baca salam yang pertama. Lalu niat keluar dari sholat. Nah, ini yang jarang ditahukan. Kita selesai. Lalu terakhir tertib 18 kalau menurut Qadhi Abi Sujad. Nah, kalau ada yang berbicara 17, maka niat keluar dari sholat itu tidak ada. Oke. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan 18, maka setelah salam itu harus ada niat keluar dari sholat. Aku niat sholat selesai. Nah, itu maksudnya. Tapi betul ya Bu ya. Tapi kalau seandainya tidak ada mengatakan 17, yang mengatakan 18 berarti ada niat keluar dari sholat. Tapi kalau enggak berarti 17. Kalau seandainya ada yang mengatakan 13, maka tumakninah tidak dimasukkan. Nah, karena sudah terangkat maksud ruku itu adalah tumakninah ada di dalamnya. Maksud sujud itu tumakninah ada di dalamnya. Oke, kita bahas satu-satu. Niat. Oke. Niat itu adalah rukun sholat. Kalau nggak baca niat, nggak sah sholat. Oke. Kalau nggak baca niat, nggak sah sholat. Pertanyaannya, bagaimana hukum melafazkan niat? Kapan niat itu dibaca? Pas takbiratul ihram. Wah, luar biasa ya. Udah berarti ilmunya udah ini. Pertama, niat itu hukumnya wajib. Itu semua sepakat. Enggak berniat, enggak sah salat. Itu sepakat. Kalau lafaz niat, usolli fardhu subhi rakataini mahruman mustaqbilal qiblati fardhan alayya lillahi ta'ala, itu hukumnya, membaca itu hukumnya dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali hukumnya bid'ah. Makruh. Ketika dilafazkan. Melafazkannya itu makruh. Iya, baca usolli fardhu subhi rakataini mahruman lillahi ta'ala itu makruh hukumnya. Kalau dilafazkan. Dalam mazhab Maliki, Hambali, Hanafi. Ya, makruh hukumnya. Oke. Dia tidak menjadi makruh
kalau was-was. Nah, kalau ragu-ragu tentang niat, maka membacanya menjadi boleh. Dalam 3 mazhab itu. Oke. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Hanya mazhab Syafi'i satu-satunya yang mengatakan baca lafaz niat hukumnya sunnah. Jadi yang baca usolli itu hanya Syafi'i. Biar berbeda ya. Lalu yang kedua, niat kalau dalam mazhab Syafi'i berbarengan dengan takbiratul ihram. Tidak boleh kosong takbiratul ihram tanpa niat. Jadi Allah, pas Allah itu niat sudah dipasang. Allahu Akbar. Bas habis niat habis. Gak boleh kosong dari niat. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, ya, kalau kosong takbiratul ihramnya dari niat, sholatnya batal. Coba, itu mazhab Syafi'i. Sedangkan selain Syafi'i, niat dibaca sebelum takbiratul ihram. Jadi kalau kita praktekin, gimana sholatnya orang mazhab Syafi'i? Orang mazhab Syafi'i itu sholatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi raka'ataini ada mustaqbilan qiblat ilaika. Allahu Akbar. Oke, panjang takbiratul ihramnya karena dia baca niat di situ. Kalau orang tidak mazhab Syafi'i, jangan baca usolli. Ya, dia udahlah mazhabnya enggak Syafi'i, baca usolli dia. Ya kan ada orang tuh usolli fardhu subhi Allahu Akbar. Salah. Kalau kamu beneran nggak mazhab Syafi'i, jangan baca usolli, makruh. Berarti gimana salatnya? Langsung aja. Dia baca niat Allah. Jangan baca usolli. Karena baca usolli makruh bagi mereka. Kadang orang kecampur-campur. Bingung Ustaz. Niat yang dibaca jadi apa kan? Niatnya dalam hati. Niatnya dalam hati. Pakai bahasa kita sendiri. Iya boleh. Ya, niatnya dalam hati. Kalau di dalam hati kita nggak pakai baca usollinya. Kalau dalam hati baca usolli silakan. Berarti dia baca niatnya pakai bahasa Arab. Nggak keluar. Kalau dilafazkan, itu namanya melafazkan niat. Tapi kalau baca dalam hati usolli nggak apa-apa. Iya, kalau dalam hati baca usollinya berarti dia baca niatnya pakai bahasa Arab. Jadi boleh Tetap pas pada waktu takbiratul ihram. Tetap sewaktu takbiratul Kalau Syafi'i. Kalau di luar Syafi'i enggak. Jadi nggak pakai usolli nggak masalah berarti. Enggak masalah. Sunnah baca usolli. Kalau dalam Syafi'i baca usolli itu sunnah. Oke. Yang niat itu adalah ketika takbiratul ihram itu niat dalam hati, aku niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh. Oke. Sedangkan baca usolli itu adalah hukumnya, lafaz niat itu hukumnya sunnah. Dibaca sebelum takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Sedangkan niat, jadi kalau ibu buru-buru sholatnya langsung aja Allah. Aku niat sholat. Pas Allah itu aku niat sholat subuh 2 rakaat. Allah. Langsung aja. Nah, kalau sholatnya selain Syafi'i, maka dia niat sebelum takbiratul ihram. Selama ini kita dilakukan jadi. Niat sebelum takbiratul ihram, kemudian langsung takbir. Iya. Ya, berarti bukan Syafi'i. Nggak tahu. Kalau sudah campur-campur itu gimana? Nah, itu masalahnya. Karena selama ini kita belajarnya juga Sampai campur-campur. campur-campur. Nah, sekarang kan udah tahu. Nah, sekarang udah tahu. Kalau sudah tahu, kalau mau praktekin Syafi'i
Usahakan Syafi'i aja. Kalau mau Hanafi aja. Ini harus tentukan ya Ustaz ya mau ikut mazhab yang mana. Oh iya. Itulah kenapa di Indonesia ini kita agak tidak seperti di Arab. Tidak seperti di Arab yang notabene kalau dia Syafi'i terus. Kalau orangnya Hanafi terus. Sedangkan di kita di Indonesia itu kadang kita diajarkan kadang oleh maaf bicara guru-guru yang notabene dulu mungkin guru-guru kita waktu kita kecil itu mereka mungkin tidak ini juga tidak memahami 4 mazhab benar misalnya. Jadi dia hanya belajar dari guru ke guru dari guru. Tapi saya pun sama Bu. Oh ternyata begini toh yang sebenarnya. Semuanya benar, nggak ada yang salah. Kalau kita makmum pun juga sama. Sama. Ini masalahnya bukan masalah makmum atau niat sholat. Oke, niat sholat. Jadi niat itu kalau niat berarti apa? Wajib. Dia rukun. Tapi kalau caranya aja. Kalau mazhab Syafi'i ketika takbiratul ihram. Ketika selain mazhab Syafi'i sebelum takbiratul ihram. Oke. Nah, sedangkan membaca lafaz niat Imam Syafi'i sunnah. Selain Imam Syafi'i tidak baca lafaz niat. Oke. Itu masalahnya. Nah, di niat ini ada rukunnya. Nah, rukun niat namanya. Rukun niat itu yang pertama adalah ta'yin. Ya, ta'yin namanya. Menjelaskan sholat apa. Jadi kalau nggak jelas sholatnya kan nggak ini. Harus jelas sholatnya itu. Ta'yin. Jadi harus jelas sholatnya. Jadi yang pertama itu niat itu yang pertama adalah ta'yin harus jelas. Yang kedua qasdu. Iya. Iya. Qasad kalau bahasa kita ini. Hah? Oh, tulis aja ya. Mana ya? Oh, ngerti. Oke. Yang pertama qasdu. Yang kedua ta'yin. Iya, saya baca bahasa Arab buktinya tadi, Bu. Ya, jadi qasdu sama ta'yin itu bahasa Arab. Oke. Qasdu itu artinya tujuan. Tujuan. Oke. Ta'yin itu artinya spesifikasi. Oke. Nah, ini yang harus jelas nih, dua ini minimal, ya kan? Ini disebut dengan rukun sholat. Qasdu itu artinya niat sholat apa? Rukun niat. Ya, itu rukun niat. Ya. Oke. Yang kedua spesifikasi. Yang pertama ini rukun niat. Arkanul niat. Kalau bahasa Arabnya susah, rukun niat. Yang pertama harus jelas tujuannya apa. Sholatnya sholat apa. Oke. Ta'yinnya itu maksudnya jumlah rakaatnya. Nah nanti yang ketiga, ya ada yang ketiga, fardu atau sunnah. Nah ini juga penting. Jadi kalau kita bicara itu cuma 3 ini, maka pada saat itu kalau ada orang sholat, aku niat sholat fardu subuh 2 rakaat karena Allah. Sah niatnya. Oke?
aku niat fardu subuh 2 rakaat. Loh, sah salat? Ustaz, kalau dilafazkan dalam hati bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nih, ini ada orang salat, Allahu Akbar. Pas salat itu dia baca, aku niat salat subuh 2 rakaat sama Allah. Atau nggak pakai nama Allah nggak apa-apa. Aku niat salat subuh 2 rakaat. Aku niat fardu salat subuh. Fardunya jangan lupa ya. Aku niat fardu salat subuh 2 rakaat. Selesai. Itu yang rukun. Kalau mau sunnahnya, ya kan, ada menghadap kiblatnya, ada karena Allahnya, mukhlishan lillahi ta'ala, kemudian ada adaan dan lain sebagainya. Ada makmum. Nah, kalau dia sholat berjamaah, imam wajib melafazkan mengikuti imam. Makmum ya, kalau imam gak wajib. Kalau imam, aku niat sholat zuhur 2 rakaat, 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah, selesai. Tapi kalau makmum wajib melafazkan mengikut imam. Yang wajib itu makmum, kalau imam enggak. Tapi kalau imam mau baca imaman lillahi ta'ala boleh, sunnah. Tapi kalau dia enggak wajib membaca jadi imam. Oke, itu baru niat. Rukun yang kedua, qiyamah pudrah, berdiri bagi yang mampu. Jadi berdiri ketika sholat hukumnya fardu, dia rukun, harus berdiri. Bagian. Kebanyakan orang hari ini pas mau sholat, mentang-mentang dia udah tua, itu langsung nyari tempat duduk, langsung begini, nggak sah sholatnya. Berdiri dulu, kalau kamu mampu berdiri. Ketika takbiratul ihram itu berdiri, Bu. Kalau seandainya nggak mampu, nggak bisa pas ruku sujudnya duduk. Jangan main langsung duduk aja. Banyak Bu hari ini. Kecuali dia yang nggak mampu berdiri ya Pak Ustadz. Kecuali dia nggak mampu berdiri, umpamanya kakinya patah, ya kan? Atau mana lah itu, ya harusnya duduk, ya nggak masalah. Tapi kalau karena asam urat, karena nggak bisa berdiri lama, tetap pas takbiratul ihram berdiri. Kalau udah nggak mampu nanti baru duduk. Jangan main langsung duduk. Pak Ustadz, kalau ini cara posisi orang yang sakit lagi mau sholat nih gitu. Cara posisi yang mana? Yang sakit misalnya tidak bisa duduk, dia misalnya hanya berbaring menghadapnya kemana, posisinya apakah badannya ini kan badannya ke kiblat, apakah kepalanya melihat ke kiblat atau kakinya yang harus ke kiblat atau kiri kanan itu. Oke. Nanti ya Bu ya. Nanti ya Bu. Kita bahas sekarang rukun sholat berdiri bagi yang mampu. Memang kadang pertanyaan tuh Mumpung ingat Pak Ustadz. mumpung ingat. Kalau posisi berbagi yang sakit, kita inikan dulu. Kalau dia seandainya mampu berdiri, maka harus berdiri. Jadi dalam keadaan apapun, usahakan pas takbiratul ihram itu berdiri. Pas takbiratul ihram itu berdiri. Jika sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Saya lagi capek sholat tarawih, capek tadi pulang dari Jakarta dari pengajian, terus saya sholat tarawih duduk boleh? Boleh. Sholat sunnah boleh. Sholat duha mau duduk boleh, tahajud duduk boleh. Tapi kata guru saya dulu, ntar pahalanya juga setengah. Nah itu kali ya. Rugi. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Artinya yang wajib itu hanya sholat wajib. Berdiri bagi yang mampu.
Jadi kalau ada bapak-bapak kita yang memang asap urat dan lain sebagainya, pas berdiri tuh, pas takbiratul ihram tuh berdiri dulu, karena dia merupakan rukun dari sholat. Nanti kalau di pertengahannya ternyata nggak mampu, silakan dulu. Ya. Terus udah mau ruku dia nggak bisa sampai ke bawah, ya udah begini, boleh. Ini boleh. Nah, terus nanti berdiri lagi, ya kan? Udah nggak mampu, baru waladolin kan imam nggak mampu duduk lagi, boleh. Nah, lalu kemudian kalau ada salah orang, ya, dia tidak bisa, itu biasanya kalau nggak bisa ruku maka pakai kursi. Nggak bisa ruku maka sujud pakai kursi. Kalau dia ternyata bisa ruku dan sujud dan dia nggak mampu berdiri, maka dia duduk sholat. Ini seperti yang ibu minta ya, kan? Duduk. Tanya dulu. Duduknya dia bisa begini, silakan begini. Bisa begini, boleh. Bisa dengan tiras, boleh. Oh, kakinya patah satu, ya kan begini, ya boleh. Boleh. Atau gimana? Terus takbiratul ihramnya gimana? Boleh. Terus pas ruku gimana? Begini. Pas sujud bisa begini, bagus. Ini jika duduk, menghadap kita seperti biasa. Nah, ini sholat duduk. Kalau nggak bisa duduk, maka dia berbaring. Berbaring ini ada beberapa pilihan dari ulama. Yang pertama, berbaringnya adalah bisa memiringkan badannya. Maka pada saat itu dia miringkan badannya ke arah kiblat, seperti orang yang meninggal. Oke? Bagaimana orang meninggal, Bu? Orang meninggal itu kepalanya di arah kanan. Jadi kalau nanti ibu dimasukkan ke liang lahat, itu kepalanya di luar, bukan kakinya di luar. Oke. Kepalanya yang diturunkan keluar, lalu dihadapkan ke kiblat. Jadi kepala dulu ke kanan, dihadapkan ke kiblat. Jadi ibu nanti akan mencium tanah, bukan mencium papan. Oke, papan itu di belakang, mencium tanah. Jadi miringnya seperti miring menghadap orang meninggal. Jadi sholatnya apa itu ya Pak? Kiblat Kiblat kan situ. kiblatnya ke situ, berarti ini. Oke? Siap? Sama seperti kita meninggal dulu. Tapi kalau sholat nih Pak Ustadz kan tergantung tempat tidurnya. Tergantung tempat tidurnya. Kalau kita lagi sakit misalnya, posisinya kan kiblatnya misalnya rumah sakit nih dirawat gitu kan. Iya, kalau bisa. Kan ini kalau bisa ya kan? Kalau bisa. Artinya kita bisa putar tempat tidur, kita bisa menghadapkan ke arah kiblat. Kalau kita bisa berbaring, jika mungkin. Jika tidak mungkin, maka boleh telentang. Dia kan posisinya berdiri. Setelah berdiri itu boleh duduk. Nggak boleh duduk, boleh berbaring. Kalau berbaring itu nggak menghadap ke arah. Kalau nggak bisa berbaring, maka boleh telentang. Maka pas kalau telentang, kita masih bisa menggerakkan tangan. Allahu Akbar. Kalau ruku, kalau kita bisa naikkan sedikit, silakan. Kalau tidak bisa, sebisanya. Nah, kalau masih bisa gerak, telentangnya. Kalau nggak bisa juga, maka kemudian kita boleh pakai isyarat. Nggak, itu nggak bisa gerak sama sekali. Nggak juga bisa pakai isyarat, dalam hati aja lagi. Sebisanya. Kalau nggak bisa juga dalam hati, Salatin. Jadi poin sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu adalah betapa banyak hari ini yang sebenarnya dia mampu berdiri ketika takbiratul ihram, tetapi dia tidak berdiri. Tapi kalau takbiratul ihram berdiri, karena tidak tahu aja gimana? Nah, itu masalahnya. Kalau kita bicara ketidaktahuan, maka saya sepakat dengan Profesor Amir Syarifuddin.
guru usul fikihnya bangsa Indonesia, masih hidup. Apa kata beliau? Tidak ada lagi istilah untuk hari ini kata tidak tahu. Oke. Kemana saja kamu selama ini, kenapa tidak belajar? Itu kata beliau lah, Bu. Profesor, bukan kata saya. Kemana aja kamu selama ini tidak belajar? Belajar sholat, belajar wudhu, belajar mandi wajib itu hukumnya fardu wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah, kecuali sholat jenazah. Kemana aja kamu selama ini? Kenapa kamu nggak pernah belajar? Kecuali udah belajar terus nggak diajarkan, itu lain lagi. Di Google nggak ada. Di Google nggak ada. Ada yang punya susah. Nggak sampai detail. Oke. Jadi poinnya yaitu kalau saya secara pribadi saya ingin mengatakan jangan sampai ada kata saya tidak tahu untuk hari ini. Kecuali kita udah benar-benar belajar dan lain sebagainya terus kita ini. Coba ibu bayangin ya, udah 50 tahun hidup. 50 tahun kita hidup ya. Ternyata selama ini kita khilaf tidak. Kalau sholat itu belajar cuma sehari 2 hari selesai. Sehari 2 hari 3 hari selesai. Bisa orang sholat. Ada yang non-muslim baru masuk Islam, datang saya, Ustaz ajarkan saya sholat. Oh sholat itu begini. Kalau nggak tahu begini gimana? Begini. Kalau nggak begini, begini. Selesai. Tapi belajar. Masalahnya selama ini kita tuh nggak belajar. Kita hanya ikut-ikutan. Itu masalahnya. Apa sih baca tahiyat? Oh ini. Kan kita cuma lihat. Nggak ada yang benar-benar belajar. Kebanyakan kita itu ikut-ikutan. Nah inilah masanya kita belajar. Telat sih nggak ada yang telat, tapi telat sih ya telat, tapi ya nggak apa-apa, ya kan? Daripada tidak sama sekali. Oke, yang kedua itu berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Nah, membaca takbir. Jadi takbir itu hukumnya wajib. Takbir itu hukumnya wajib. Jadi takbir pertama dalam sholat disebut dengan takbiratul ihram, yang mana ketika itu niat dibaca Allahu Akbar. Nah, bacaan takbiratul ihram ini adalah Allahu Akbar. Boleh bacaan yang lain Ustaz? Boleh. Kata para ulama hanya akbarullah. Ibu mau aneh-aneh kan? Akbarullah. Tapi jangan di masjid Bu, ibu di Indonesia. Mau sholat sendiri boleh akbarullah boleh. Tapi jumhur ulama mengatakan yang paling afdal adalah Allah. Dan itu diajarkan. Ya. Yang boleh panjang hanya di Allahu Akbar. Selain di Allah tidak boleh panjang. Nah, jangan ibu baca Ada Bu, ada juga yang panjangnya di bar. Nggak boleh. Tetap Allahu Akbar. Kalau imamnya yang baca begitu. Nah, itulah berarti imamnya kurang jalan-jalan. Jadi tidak boleh panjang kecuali di Allah. Sama dengan sami Allahu liman hamidah, panjangnya juga di mulut. Kan banyak orang sami Allah, ada juga yang di bar panjang nggak boleh. Allahu Akbar, itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Panjangnya kata jumhur ulama hanya boleh di Allah sampai detail begitu diajarkan. Jadi panjangnya hanya boleh di. Dan takbir pertama itu adalah takbiratul ihram. Aku niat sholat subuh 2 rakaat. Allahu Akbar. Kalau kita masbuk
buru-buru, maka tetap takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung sujud. Atau langsung ruku ikut imam. Takbiratul ihram pertama. Allahu Akbar, langsung sujud. Boleh nggak Ustaz kita langsung Allahu Akbar pas sujud? Ya. Allahu Akbar. Itu dianggap takbirnya sebagai takbiratul ihram. Yang penting niatnya dibaca ketika takbir itu. Oke. Nah, dalam takbiratul ihram itu ada sunnahnya. Apa salah satu sunnahnya? Mengangkat tangan. Oke. Mengangkat tangan. Sampai mana? Sampai telinga. Sampai yang mana yang benar? Ibu biasa sampai mana? Dada. Sampai telinga. Sampai dada. Bawah telinga kali. Oke. Telinga tuh gini dekat sini. Sudah sampai 12 ya? Kita baru sampai di rukun ketiga ya. Oke. Jadi takbiratul ihram itu hadisnya ada 2. Hadisnya ada 2. Yang pertama mengangkat sampai telinga. Yang kedua mengangkat sampai dada atau bahu. Oke. Mana ini yang paling benar? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu di-compare. Dua-duanya dipakai. Kalau dalam mazhab Syafi'i, laki-laki sampai telinga, perempuan sampai dada. Jadi ibu-ibu jangan sampai sini. Oke, ibu-ibu cukup sampai sini. Laki-laki sampai sini, ibu-ibu sampai sini. Oke, jadi nggak terlalu tinggi angkatnya. Nah, biasanya ibu sampai sini ya. Ini laki-laki sampai telinga. Kalau perempuan sampai sini. Ada nggak dalam kalau mazhab yang lain laki-laki ada yang sampai sini aja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu laki-laki sampai sini, perempuan sampai sini. Jadi perempuan tuh nggak terlalu tinggi akadnya. Kalau akadnya agak tinggi kan agak ini juga. Ya nanti kelihatan. Oh iya, keangkat ya. Biar tertutup dadanya maka biasanya cukup sampai di bahu. Nah, kalau perempuan. Dan itu ada 4 posisi. Kita mengangkat tangan itu hanya pada 4 posisi. Pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika Bangun dari bangun dari apa? Ruku. pas mau ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. 3. Terus apa lagi? Dari Bangun dari sujud. Nah, pas rakaat ketiga. Salah lagi. Ketika selesai dari tahiyat yang kedua. Ada 4 ya. Allahu Akbar pas takbiratul ihram. Allahu Akbar berruku. Sami Allahu liman hamidah. Pas sujud enggak, Bu? Pas sujud langsung aja. Setelah bangun dari sujud? Setelah bangun dari sujud enggak juga. Hanya pada rakaat ketiga. Setelah tahiyat baru. Nah, setelah tahiyat baru Allahu Akbar. Rakaat ketiga. Tapi kalau rakaat kedua langsung Allahu Akbar. Kalau mengangkat tangan hukumnya gimana? Hah? Kalau mengangkat tangan? Nah, sunnahnya hanya pada 4 tempat itu. Yang sunnahnya. Jadi kalau dikerjakan Karena Nabi yang melakukan hanya pada 4 itu. satu lagi.
kita nggak kerja, kalau kerja. Takbiratul ihram, ruku, i'tidal, dan pada rakaat yang ketiga. I'tidal. Bangun dari rakaat ketiga. Oke. Berarti kalau subuh cuma 3. Hah? Kalau subuh cuma 3. Subuh cuma 3 berarti. Ya. Ya. Kalau kita lagi sholat berjamaah, yang kemudian kan imam suka bilang sami Allah ya hamidah. Nah kita bacanya melanjutkan Rabbana walakal hamdu atau ikut Sami Allah. Luar biasa ya Bu ya. Kita baru sampai di takbiratul ihram Bu. Nanti ya Bu ya, itu ada pembahasannya. Baru nomor 3. Ada pembahasannya. Baru nomor 3 loh. Baru nomor 3 kita. Jadi takbiratul ihram. Nah, nanti setelah takbiratul ihramnya ada Fatihah. Setelah itu ada ayat, bacaan ayat dan lain sebagainya. Ayat itu juga ada ketentuannya. Ada namanya mufassal, ada al-awsat, ada yang pendek. Nah, yang pendek kapan, yang awsat kapan? Lalu baru ruku. Nah, dari ruku baru tidak itu saya jawab aja biar tidak penasaran nanti ya udah 11:30 soalnya. Dalam mazhab Syafi'i, makmum itu tetap sunnah membaca sami Allahu liman hamidah. Tapi selain mazhab Syafi'i, maka tidak membaca sami Allahu liman hamidah, tapi langsung baca Rabbana lakal hamd. Jadi kalau mazhabnya Syafi'i, dia makmum membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Tapi kalau mazhabnya selain Syafi'i, dia enggak baca sami Allahu liman hamidah, tapi langsung Rabbana lakal hamd. Langsung memuji saja. Hanya imam saja yang membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, imam dan makmum sama-sama membaca. Oke. Baik, berikutnya ya, membaca suratul Fatihah. Kita belum bahas sunnah-sunnah sholat, jadi kita tidak bahas tahiyat dulu. Doa kita nggak kita bahas karena nanti termasuk dalam sunnah-sunnah sholat. Ya, nanti kita bahas rukun ini ya. Nanti sunnah sholat ada sendiri. Yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Nah, Fatihah ini para ulama berbeda pendapat tentangnya. Saya udah sering kita sampaikan masalah Bismillah. Iya. Dalam mazhab Syafi'i, Bismillah itu merupakan dia merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Maka membacanya harus jahar kalau di sholat jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus jahar. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali, dia mengatakan bahwa Bismillah merupakan ayat, tetapi boleh dibaca sin. Jadi dibacanya sin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Hanafi dan Hambali. Sedangkan mazhab Maliki itu dia tidak baca Bismillah sama sekali, karena Bismillah bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kan 7 ayat, iya. Maka ayat yang ke-6 ghairil maghdubi alaihim itu 1 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim 1 ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin 1 ayat. Jadi ayat yang ke-6-nya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau yang mengatakan Bismillah merupakan ayat, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin 1 ayat. Jadi yang kalau mazhab Maliki karena mengatakan Bismillah bukan ayat, maka ayat yang ke-6 menjadi 2 ayat. Jadi kalau ibu lihat Al-Quran versi biasanya di Maroko, ya Maroko, itu versi Al-Qurannya kalau menurut mazhab Maliki
Dan ayat yang ke-7 dari surat Al-Fatihah itu menjadi ayat yang ke-6 dan ke-7. Tapi jarang ditemukan Al-Quran yang versi. Tapi sebenarnya imam itu membaca kan, Pak, cuman nggak disuarakan. Kalau yang nggak dilakukan itu mazhabnya Hambali dan Hanafi. Kalau mazhab Maliki memang nggak baca sama sekali. Oh, langsung Bismillah gitu. Nggak baca Bismillah, langsung Alhamdulillah. Kalau Syafi'i baca dan jahat. Sama dengan Hambali. Bukan. Hambali dan Hanafi dia sir tapi baca. Kalau Maliki nggak baca sama sekali. Kalau misalkan yang di Haram sama di Nabawi itu berarti kayaknya jarang dibaca Bismillahnya. Bagi mereka kalau di Haramain itu Maliki Bu. Mereka baca Bismillah punya sunnah, nggak wajib. Langsung Alhamdulillah. Langsung Alhamdulillah. Berarti Pak Ustaz kalau Syafi'i Bismillahnya kan jahat. Berarti yang ayat yang surat Al-An'am tadi itu berarti cuma satu ayat. Satu ayat. Itu nggak boleh dipotong dong bacaan. Harusnya jangan dipotong. Tapi kalau nggak kuat nafas, boleh aja. Kan boleh wakaf juga. Kalau untuk Al-Fatihah itu kan harus. Bagaimana kalau kita sedang makmum? Nah, bagaimana membaca Fatihah untuk makmum? Nah, para ulama sepakat ya. Ini kita jelaskan lagi. Fatihah untuk makmum, kalau mazhab Maliki, Fatihah makmum nggak perlu baca. Maliki ya. Fatihah makmum nggak perlu baca. Nah, jadi kalau masalah Fatihah ini ada dua pendapat ulama yang besar. Satu nggak perlu baca, ya itu Imam Maliki. Sedangkan Hanafi Hambali itu beliau baca, tapi hanya di sholat sir. Jadi kalau ibu sholat zuhur itu makmum wajib baca. Sholat asar wajib baca. Sholat maghrib rakaat ketiga wajib baca. Oke. Tapi kalau sholat jahat nggak wajib baca. Sedangkan mazhab Syafi'i wajib baca setiap rakaat sholat. Makanya mazhab Syafi'i itu yang paling paling berhati-hati. Jadi kalau mazhab Syafi'i wajib dibaca setiap rakaat. Mau sholat sir, mau sholat jahar, Fatihah tetap wajib dibaca. Gimana Ustaz? Jadi kalau misalkan imamnya itu tidak ada jeda antara satu ayat. Nah, nanti kapan dibaca? Nah, dalam mazhab Syafi'i kapan Fatihah dibaca? Fatihah dibaca ketika yang paling afdol adalah ketika jeda antara amin dan baca ayat. Kalau tidak ada jeda semakmum, maka ini kalau mazhab Syafi'i itu biasanya dikasih jeda. Kalau tidak dikasih jeda, boleh dibaca ketika baca ayat. Oke. Kalau enggak juga, ya, pokoknya Fatihah harus baca. Kalau kita tahu karakter imamnya, dia tidak kasih jeda, terus bacaannya juga pendek, maka boleh dibaca ketika dia setelah selesai dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin, kita baca juga Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang penting makmum harus baca Fatihah. Tapi kalau misalnya kita bacanya cuma setengah, dia udah keburu ruku, nggak apa-apa ya? Maka dalam mazhab Syafi'i teruskan bacaan Fatihahnya dengan Tapi rukunya ketinggalan berarti. nggak apa-apa ketinggalan. Makanya dalam mazhab Syafi'i tidak batal sholat kecuali
3 gerakan berbeda dengan imam. 3 gerakan besar. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu kita masih baca Fatihah, imam ruku. Kita masih baca Fatihah, imam udah tidak. Kita masih baca Fatihah. Gak batal sholat kita. Gak batal. Imam udah ruku, kita baru ruku. Imam udah sujud, kita baru ruku. Karena kita ini agak epres, ya kan, yang baca wajib aja. Bisa diokong, dapat ruku. Ya kan? Yang penting jangan 3 ruku besar. Udah ruku, ya tidak, udah sujud, udah duduk antara 2 sujud, kita masih berdiri baca Fatihah. Batal sholat kita. Batal. Bukan batal sholat, batal makmumnya. Batal imam. Jadi 3 gerakan yang besar kalau dalam mazhab Syafi'i, 3 rukun. Tapi kalau dalam mazhab yang lain enggak ruku. Maliki, Hanafi, Hambali. Kalau imam ruku, kita harus ruku. Gak selesai Fatihahnya, gak apa-apa. Ditanggung imam. Nah, beda sholat Syafi'i dengan sholat yang lain. Berarti saya kemarin Hambali, Ustaz. Berarti saya kemarin Hambali. Jadi begitu Bu. Jadi berbeda, ya, itu biasa. Ya silakan Bu. Saya mau tanya, ketika kita menjadi jamaah masuk, itu kan setelah kita masuk tuh Fatihah selesai dibacakan, kita langsung masuk ruku. Itu apa itu masuk satu? Oke. Berbeda dengan masbu. Nah, kalau masbu dalam mazhab Syafi'i pun sama dengan mazhab yang lain. Ya. Kalau masbu itu langsung ikuti gerakan. Nah, jadi kalau imam sudah ruku, kita makmum nih. Syafi'i pun Allahu Akbar langsung ruku, enggak baca Fatihah. Kecuali masbuk ya. Kecuali masbuk dalam setiap rakaat wajib baca Fatihah. Kalau masbuk enggak. Tapi itu dihitung satu. Apa Bu? Kita masuknya di rakaat keberpisahan. Berarti nanti nambah 1 rakaat. Kita dihitung dapat itu kalau kita bisa ruku dengan imam. Walaupun sebentar. Kita dapat begini dikit, imam langsung sami'allahu liman hamidah, maka kita dihitung 1 rakaat. Tapi kalau kita mau begini, imam sudah sami'allahu liman hamidah, kita nggak dapat 1 rakaat. Tapi kitanya tetap ruku. Nah, kita ruku aja. Ruku aja. Terus sami'allahu liman hamidah. Kalau memang udah sami'allahu liman hamidah, nggak usah ruku, langsung aja. Kita ngikutin langsung gerakan imam. Hitungannya ruku. Kalau bisa ruku bareng imam, maka dihitung 1 rakaat. Nah, itu berdasar dari hadis Sayyidina Ali. Jadi dulu Rasulullah itu sholat lama banget, rukunya lama banget. Ternyata waktu itu Sayyidina Ali nggak mau melewati orang tua pas sholat subuh. Jadi Rasulullah tahu, akhirnya Rasulullah nungguin sampai Sayyidina Ali datang dan bisa ruku bareng imam. Jadi makanya ruku itu menjadi patokan dalam 1 rakaat. Kalau itu tidak termasuk masa mana aja sama itu. Semua sama. Patokannya adalah baik, ibu-ibu semua udah jam 11 kita baru. Ini baru rukun sholat, belum sunnah sholat, belum hay'ah sholat. Nanti kalau kita bahas sunnah sholat, itu kita bahas tentang umpamanya sunnah sholat itu ngangkat tangan itu tadi bagian dari sunnah sholat. Lalu ada tahiyat. Benar sih nggak sih sholatnya Allahu Akbar kabiro alhamdulillah kasiro itu ada nggak dalilnya? Yang di wajah wajahiyah itu ada nggak dalilnya? Jangan-jangan nggak ada dalilnya.
Belum lagi baca auzubillah itu kapan sih? Baca ayat itu kapan sih? Itu ada. Kepas ruku itu kaki duluan apa tangan duluan? Duduk istirahat itu ada dalilnya apa tidak? Itu kita bicara tentang syariatnya. Belum lagi yang lain-lain. Nanti ada sunnah sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada sunnah sholat, ada hay'ah sholat. Sunnah sholat itu bisa diganti dengan sujud sahwi, sedang hay'ah sholat tidak perlu diganti. Nah, nanti itu belum setelah sholat di siklusnya aja ya saya sampaikan ya. Istilahnya buat nanti setelah kita bahas itu, setelah bahas sunnah, bahas hay'ah sholat, kita akan bahas tentang beda sholat laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian kita akan bahas tentang yang membatalkan sholat. Minimal itu dah yang perlu tahu. Nah, nanti setelah itu baru yang lain-lain, rakaat sholat sunnah, sholat Jumat, sholat istisqa gimana caranya, itu dah yang nanti itu bisa dibaca sendiri. Qashar, jama' itu nanti gampang. Ustaz, kita kan harus memilih satu mazhab, jadi tidak boleh kadang saat ini mah susah, Nah, sebenarnya dalam empat mazhab itu ada namanya talfik. Talfik itu artinya memakai mazhab yang berbeda. Nah, talfik itu hanya dibolehkan oleh ulama dalam satu rangkaian ibadah. Dalam satu rangkaian ibadah. Contoh, ibu wudhunya Syafi'i, maka yang membatalkannya Syafi'i dan sholatnya juga Syafi'i. Itu satu rangkaian ibadah. Tidak boleh ibu wudhunya Hanafi lalu sholatnya Syafi'i. Itu gak diperbolehkan oleh ulama. Karena di sana akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengambil yang mudah. Akan ada istilahnya mengambil yang mudah. Tapi makanya kita harus ngerti, kalau kita sholatnya Syafi'i, wudhulah dengan Syafi'i. Apalagi nih, orang dia udah wudhunya Syafi'i, dia pakai yang membatalkannya Hanafi. Ada bu, dia udah wudhunya Syafi'i kan, terus dia bersentuhan dengan orang. Kata Mas Hanafi kan gak apa-apa, gak batal wudhunya katanya. Dia wudhunya Syafi'i. Kalau saya mau Hanafi ya udah pakai Mas Hanafi wudhunya. Gak apa-apa. Kalau mau wudhu Hanafi ya silakan, batalkan Hanafi, nanti sholatnya Hanafi juga. Ada beda sholatnya, walaupun perbedaannya tidak begitu kentara. Maliki juga gitu. Maliki sholatnya umpamanya dia Maliki, ini sholat tidak bersedekah seperti Syiah. Kalau ibu sholat begini, orang akan ngomong Syiah ya. Padahal dia sholatnya Maliki. Jadi akan ada perbedaan. Jadi boleh nggak campuran? Nggak boleh. Tapi kalau mau talfik boleh. Tapi dalam satu rangkaian ibadah. Umpamanya ibu sholatnya wudhunya Syafi'i, nanti puasanya Maliki. Kalau Syafi'i puasanya setiap pagi harus niat. Kalau Maliki puasanya boleh satu aja niatnya. Aku niat ya puasa Ramadan selama 1 bulan. Udah. Satu kali aja. Pas malam pertama aja. Kalau Syafi'i tiap pagi, tiap sahur wajib niat. Kalau nggak niat nggak sah puasanya. Beda. Jadi kalau mau saya Ramadan puasanya pakai mazhab Maliki, boleh. Tapi kalau sholat pakai Syafi'i boleh. Atau saya haji nanti pakai mazhab ini, nanti ini pakai mazhab ini, boleh. Tapi harus dalam satu rangkaian ibadah. Talfik itu begitu kata para ulama. Jadi ada. Oke. Sudah? Oke, terima kasih banyak ibu-ibu semuanya. Insya Allah di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Tidak berasa udah hampir 2 jam. Tadi jam 10 kurang 10 menit.
Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan untuk kita. Ya. Saya selalu sampaikan hadis Rasulullah, ingin menyampaikan hadis Rasulullah. Man aradallahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah berikan dia pemahaman terhadap agama. Jadi kalau Allah sayang kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara ini yang benar. Kalau kita diberikan oleh Allah, maka berarti Allah sayang sama kita. Maka nanti kita praktekkan. Nanti sholat itu kita praktekkan. Syafi'i begini sholatnya, Maliki begini, Hanafi begini. Mudah-mudahan di lain waktu. Terima kasih banyak ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ya senantiasa diberikan istiqamah walaupun sudah di usia yang tidak muda lagi ya. Kita terus belajar insyaallah. Ya mudah-mudahan ya bisa menjawab bagian dari tanggung jawab. Terima kasih banyak. Terakhir mari kita tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah lancarkan segala urusan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan pemahaman agama kepada kita dengan baik dan benar, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna ya Allah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya Allah. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fi bila masyaqqatin wa la mudillin wa la ta'abin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-hikmah ma'al muttaqin wassalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila terkurang